Sahabat presisi yang berbahagia, selanjutnya kita akan melihat hasil survei pada bulan September. Artinya ketika di bulan Juni kita turun, Juni, Juli, Agustus, September, selang 4 bulan, kemudian kita coba untuk melihat kembali potensi dari semua bakal calon yang akan maju pada pilkada Lombok Timur tahun 2024. Pada posisi popularitas dan tingkat kesukaan terhadap kandidat atau bakal calon, bahwa Haji Chairul Warissin meningkat drastis dari angka 62% itu naik menjadi 80,6%. Nah, untuk diketahui sahabat presisi bahwa pada bulan September ini semua bakal calon atau semua sebentar calon ya, sebenarnya menjadi calon, semua bakal calon sudah mulai bergerak dengan sistematis, dengan cukup masif di bawah atau di tingkat grassroots, sehingga perubahan terjadi cukup signifikan. Dia terlihat dari sisi posisi popularitas bahwa tingkat pengenalan sudah mulai sangat meningkat. Haji Chairul Warissin sudah menembus angka 80,6%, kemudian diikuti dengan tingkat kesukaan di angka 73,4%. Kemudian Haji Muhammad Syamsul Lutfi di angka 69% tingkat pengenalan atau tingkat popularitasnya, kemudian tingkat kesukaan 48,6%. Kemudian posisi ketiga masih tetap diduduki oleh Haji Rumaksi dengan angka 49,3%. Kemudian tingkat kesukaan 33,6%. Tanwirul Anhar dengan angka 20,9% tingkat pengenalan, kemudian yang suka sebesar 13,4%. Kemudian yang terakhir Suryadi Jayapurnama dengan tingkat pengenalan sebesar 17,5%, kemudian dari 17,5%, 10,5% menyatakan suka. Sahabat presisi, di bulan September ini masih kemungkinan ada pergerakan di sisa September, Oktober, November, sisa 3 bulan ada pergerakan hasil ketika survei akan dilaksanakan di bulan November, karena semua pasti akan bergerak secara masif, terutama ketika sudah mendaftar di KPUD Lombok Timur. Kita lihat di posisi elektabilitas di bulan September bahwa calon sudah dinyatakan sebagai calon di pertanyaan terbuka di top of mind bahwa posisi elektabilitas pasangan calon Haji Iron Chairul Warissin dan Haji Edwin atau Haji Edwin Hadiwijaya itu sebesar 34,5%. Kemudian di posisi kedua pasangan Haji Muhammad Syamsul Lutfi dengan Haji Abdul Wahid sebesar 22,7%. Kemudian posisi ketiga diikuti oleh Haji Rumaksi dan Haji Sukisman Azmi dengan angka 7,5%. Kemudian yang posisi kelima atau posisi keempat diduduki oleh Suryadi Jayapurnama berpasangan dengan Tuan Guru Haji Lali Muhammad Khairul Fatihin dengan raihan angka 5,5%. Kemudian yang terakhir adalah pasangan Tanwirul Anhar dengan Dayang Pailori dengan angka 3,2%. Yang menyatakan golput itu sebesar 0,2%. Yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab atau masih rahasia itu cukup lumayan, masih sebesar 26,4% yang kita kenal dengan undecided voters. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan pada posisi elektabilitas pasangan calon itu pada pertanyaan semi terbuka atau pertanyaan tertutup.
Pada pertanyaan tertutup bahwa Haji Iron di bulan September mengalami peningkatan yang cukup drastis, di mana secara personality Haji Iron di bulan Juni memperoleh angka 33%, ketika berpasangan dengan Haji Edwin menanjak signifikan di pertanyaan tertutup dengan raihan angka di 41,6%. Kemudian posisi kedua tetap diikuti oleh Haji Muhammad Samsul Lutfi dengan pasangan Haji Abdul Wahid dengan angka 24,6%. Kemudian Haji Rumaksi dan pasangan Haji Sukisman Azmi di posisi ketiga dengan angka 10,6%. Kemudian di posisi keempat Suryadi Jayapurtama berpasangan dengan Tuan Guru Haji lalu Muhammad Khairul Fatihin dengan raihan angka 6,5%. Kemudian Tanwirul Anhar dengan Dayang Palori memperoleh angka 4,5%. Golput ketika di pertanyaan tertutup 0,0%, yang masih menjawab tidak tahu, tidak menjawab rahasia itu sebesar 12,2%, yang kita kenal dengan undecided voter. Ini lumayan cukup besar, yakni 12,2%. Angka 12% ini bisa bergeser di beberapa, terbagi di semua pasangan calon, apakah swing voter atau undecided voter dimasuk ke pasangan Haji Iron Edwin kemudian atau ke Samsul Lutfi, kemudian bisa saja ke Suryadi Jayapurnama. Nanti kita lihat pada survei di bulan November, karena bulan November adalah survei terakhir, yang dimana pada survei terakhir kita akan memiliki bayangan bahwa kita sudah bisa meyakini siapa yang akan keluar menjadi pemenang pada saat pilkada dilaksanakan. Baik sahabat Prosisi yang berbahagia, kita lanjutkan di survei di bulan November. Pada survei terakhir di bulan November ini, maka temuan Presisi cukup lumayan bagus dari sisi popularitas dan tingkat kesukaan. Semua pasangan calon sudah sangat stabil. Posisi pertama tetap masih diduduki oleh Haji Iron atau Haji Irul Warisin dengan angka 83,6%. Ada peningkatan 3% dari bulan September. Sepertinya ini sudah secara popularitas, tingkat pengenalan ini sudah sangat bagus. Kemudian dari sisi tingkat kesukaan itu cukup lumayan baik, itu di angka 72,5%. Kemudian Haji Muhammad Samsul Lutfi di angka 70,4%, yang diikuti dengan tingkat kesukaan 57,1%. Kemudian Haji Rumaksi sebesar 64,5%, yang menyatakan suka atau menjawab suka atau sebesar 48,1%. Kemudian posisi selanjutnya diisi oleh Haji Muhammad Sukiman Azmi dengan tingkat pengenalan 61,3%, kemudian dengan tingkat kesukaan 48,1% dari yang mengenal. Kemudian Tuan Guru Haji lalu Khairul Fatihin, tingkat pengenalan masih di angka 45,3%, kemudian tingkat kesukaan 37,9%. Selanjutnya diikuti oleh tingkat pengenalan wakil sekaligus Haji Edwin Hadiwijaya sebagai wakil atau selaku wakil Haji Irul Warisin memiliki posisi yang teratas dari sisi wakil, itu sebesar 42,4%. Tingkat pengenalan, kemudian tingkat kesukaan di angka 34,3%. Kemudian posisi kedua diikuti Haji Abdul Wahid dengan tingkat popularitas 39,0%. Kemudian diikuti tingkat kesukaan 33,1%. Kemudian Haji Suryadi Jayapurnama selaku calon bupati itu malah berada pada posisi tingkat kesukaan di bawah wakil, itu sebesar 37,5%. Kemudian tingkat kesukaannya di angka 29,8%. Kemudian Haji Tanwir tingkat pengenalan 36,1%, diikuti dengan tingkat kesukaan di angka 28,1%. Yang terakhir yakni Haji Dayang Palori
dengan tingkat pengenalan 34,3% dan tingkat kesukaan sebesar 26,1%. Sahabat presisi yang berbahagia, itulah dari sisi popularitas semua kandidat pasangan calon memiliki tingkat popularitas dan tingkat kesukaan yang cukup stabil. Coba kita lihat di survei terakhir terkait soal posisi elektabilitas, tentunya di pertanyaan terbuka atau di top of mind, bahwa posisi pasangan Haji Iron Edwin itu berada pada posisi teratas. Ini selalu stabil dan datanya, temuannya konsisten, baik itu dari survei pertama di bulan Agustus tahun 2023, begitu juga dengan survei-survei berikutnya, yakni tetap berada pada posisi urutan teratas, walaupun angka mengalami fluktuasi karena hal itu terjadi karena penetrasi semua pasangan calon sudah melakukan penetrasi di lumbung-lumbung atau ceruk-ceruk pemilih yang ada. Pada posisi elektabilitas pasangan calon di pertanyaan terbuka atau top of mind, itu posisi pasangan Haji Iron Edwin itu meraih angka 33,0%. Kemudian posisi kedua diikuti oleh pasangan Haji Samsul Lutfi dan Abdul Wahid dengan angka 20,7%. Kemudian posisi ketiga diikuti oleh Haji Suryadi Jayapurnama berpasangan dengan Tuan Guru Haji Lalu Khairul Fatihin di angka 11%. Nah, pada posisi ketiga antara pasangan Haji Rumaksi dengan Haji Muhammad Sukisman Azmi ini digeser posisinya ketika bulan di September, bahwa posisi ketiga masih diduduki oleh Haji Rumaksi, kemudian di posisi di bulan November bahwa posisi ketiga kemudian digeser oleh pasangan Haji Suryadi Jayapurnama atau SJP yang berpasangan dengan Tuan Guru Fatihin di posisi ketiga dengan angka 11,0%. Kemudian di posisi keempat diduduki oleh pasangan Haji Rumaksi dan Haji Muhammad Sukisman Azmi dengan angka 10,2%. Yang posisi terakhir ini juga konsisten datanya dari survei pertama sampai survei terakhir, bahwa Haji Tanwir tetap menduduki posisi terakhir atau posisi buncit sampai survei terakhir ini dilakukan, yakni di posisi kelima dengan raihan angka 4,3%. Sahabat presisi, selanjutnya kita lihat posisi elektabilitas pasangan calon dalam pertanyaan semi terbuka atau pertanyaan tertutup. Pada pertanyaan semi terbuka atau pertanyaan tertutup ini, bahwa posisi pasangan Iron Edwin tetap memuncak, berada pada posisi puncak atau posisi teratas dengan raihan angka 35,6%. Kemudian diikuti oleh pasangan Samsul Lutfi dan Abdul Wahid dengan angka 20,9%. Posisi ketiga diikuti oleh pasangan SJP dan Tuan Guru Fatihin dengan angka 12,0%. Pada posisi keempat diikuti oleh pasangan Haji Rumaksi dan Haji Sukisman Azmi dengan angka 11,4%. Kemudian golput tidak ada. Sebelumnya mungkin di posisi terakhir itu konsisten pasangan Haji Tanwir dan pasangan Deng itu sebesar 4,8%. Golput 0,0%. Kemudian yang masih rahasia atau belum menjawab atau tidak tahu atau tidak menjawab sama sekali cukup lumayan besar sebesar 15,3%. Swing voter ini kemudian bahwa ketika survei ini diadakan, ini tinggal menghitung sisa hari untuk menuju pemilihan. Ada sekitar 15,3% swing voter atau undecided voter yang kemungkinan besar ini akan mengalami migrasi, apakah ini akan masuk ke pasangan Hairul Warisin dengan Haji Edwin atau masuk ke pasangan Samsul Lutfi atau SJP. Kalau kita melihat tren angka
yang dari survei September kemudian November terjadi pergerakan yang cukup signifikan dari pasangan Haji Suryadi Jayapurnama dan Tuan Guru Fatihin. Kemungkinan besar sisa atau swing voter yang masih ada sebagian besar akan masuk ke pasangan SJP dan Tuan Guru Fatihin, karena kalau melihat dari sisi afiliasi organisasi, banyak responden yang masih menjawab tidak tahu atau belum memutuskan atau tidak menjawab sama sekali. Itu adalah dari sisi afiliasi organisasi itu dari Nahdlatul Wathon atau NW. Kemungkinan besar bahwa yang sisa swing voter ini akan masuk ke dua pasangan antara Suryadi Jayapurnama kemudian Samsul Lutfi, kemudian dibagi juga ke pasangan Haji Rumaksi dan Haji Muhammad Sukisman Asmi sebagian kecil. Sahabat presisi yang berbahagia, kemudian selanjutnya kita akan melihat posisi hasil survei terakhir di Kabupaten Lombok Utara, karena kebetulan kami juga pada survei terakhir juga melakukan di Kabupaten Lombok Utara, di mana ada 3 pasangan calon di Kabupaten Lombok Utara. Ada pasangan Tuan Guru Najmul Ahyar berpasangan dengan Kus Malahadi, kemudian Dhani Carter berpasangan dengan Tuan Guru Zaki, Dr. Muhsin berpasangan dengan Junaidi Arif. Kita lihat dari sisi popularitas ini sudah sangat stabil sekali. Dari sisi popularitas, yang Tuan Guru Haji Dr. Najmul Ahyar tingkat popularitasnya sudah menyentuh angka 95,3%. Angka popularitas yang sangat luar biasa dan angka yang istimewa. Kemudian kalau melihat dari sisi tingkat kesukaan itu sudah menyentuh angka di atas 80%. Ini artinya bahwa keyakinan sebagai seorang surveyor atau peneliti, potensi kemenangan Tuan Guru Haji Dr. Najmul Ahyar sudah bisa kita baca sangat besar akan menjadi pemenang pada Pilkada Kabupaten Lombok Utara. Kemudian posisi pengenalan di posisi kedua diikuti oleh Dhani Carter dengan angka 78,1%, tingkat kesukaan 62%. Di posisi ketiga diduduki oleh Junaidi Arif dengan angka 58,3% dengan tingkat kesukaan 47,0%. Di posisi keempat selaku calon bupati malah berada pada posisi keempat, tingkat pengenalan sebesar 54,3%, kemudian tingkat kesukaan sebesar 44,0%. Yang terakhir Dr. Muhammad Zaki Abdillah itu tingkat pengenalan 51,0%, kemudian tingkat kesukaan 41,0%. Kemudian yang terakhir adalah Kus Malahadi Samsuri, itu sebesar tingkat pengenalan sebesar 49,3%, kemudian tingkat kesukaan itu sebesar 40,3%. Coba kita lihat dari sisi posisi elektabilitas pasangan calon dalam pertanyaan terbuka atau kita kenal dengan top of mind. Posisi Tuan Guru Haji Najmul Ahyar yang berpasangan dengan Kus Malahadi Samsuri berada pada posisi teratas dengan raihan angka 45,3%. Kemudian Dhani Carter dan Zaki berada pada 24,4% di posisi kedua. Kemudian pasangan Haji Muhsin Dr. Muhsin Effendi dengan Junaidi Arif berada pada posisi ketiga dengan raihan angka 16,6%. Golput 0,0%. Kemudian undecided voter gabungan dari yang masih menyatakan rahasia, belum memutuskan atau tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 13,7%. Angka yang sangat solid ketika swing voternya 13%,
bahwa terjadi pergerakan atau migrasi pemilih baik itu masuk ke Dhani maupun ke Junaidi Arif, maka angka 13,7% ini tidak bisa kemudian mencukupi untuk mengejar posisinya pasangan Najmul Akhyar dengan Kusmala Hadi. Kemudian di posisi elektabilitas pasangan calon pada pertanyaan semi terbuka atau pertanyaan tertutup, posisi pasangan Najmul Akhyar dengan Kusmala Hadi berada pada posisi teratas. Ini semakin sulit dikejar dengan tambahan angka 1,1% dari posisi elektabilitas di pertanyaan terbuka. Kemudian posisi kedua diikuti tetap oleh Dhani Carter yang berpasangan dengan Zaki dengan angka 24,6%. Kemudian posisi ketiga pasangan Dr. Haji Muhsin dengan pasangan Junaidi Arif dengan angka 17,3%, golput 0,0%, kemudian yang masih menjawab rahasia 5,2%, yang belum memutuskan 5,0%, kemudian tidak tahu atau tidak menjawab sama sekali sebesar 1,5%. Kalau melihat angka dari posisi elektabilitas pasangan calon pada pertanyaan tertutup, ini menunjukkan bahwa angka tingkat keterpilihan pasangan Najmul Kus itu sangat solid, sepertinya sangat sulit dikejar oleh kedua pasangan atau kedua pasangan kompetitor dari pasangan Pak Najmul Akhyar dengan Kusmala Hadi.